So ya, let's talk about NFT itu kan. Atau ya kemarin kita sudah sempat bahas sih yang sekilas doang ya kan, kalau nggak ada gunanya. Tapi gimana bisa gitu kalau nggak ada gunanya gitu kan? Menurut saya sendiri gitu. Jadi NFT sekali lagi adalah singkatan dari non functionable token gitu, atau ya sebuah token yang nggak ada fungsinya gitu. Memang karena gitu aja. Nah, di sini NFT itu kalau kalian ya ibaratnya saya ngomong lagi, kalau kalian nggak tahu NFT itu NFT itu kayak semacam gambar gitu. Jadi kayak semacam gambar, kalian mendapatkan lisensi dari gambar itu sendiri gitu. Nah, yang paling tenar itu di tahun 2022 ya, namanya Gozali gitu. Gozali itu dia ngefoto ya ibaratnya foto dia selfie gitu kan tiap hari dan diupload di OpenSea gitu kan. Atau ya memang platform untuk NFT itu. Nah, terusan ya tiba-tiba booming, dia laku gitu. Nah, karena rezeki nggak ketukar ya kan, walaupun orang lain niru gitu. Nah, ya tetap yang dia yang punyanya, yang dia yang laku gitu kan. Nah, jadi sama seperti aset kripto yang lain gitu. Itu yang paling penting dari NFT ini adalah soal timing dan tren gitu kan. Timing dan tren yang paling utama. Nah, untuk yang zaman dahulu gitu kan. Ya ini kita bicara zaman dahulu ya, zaman-zaman kejayaannya dulu. Di mana karakteristik dari NFT ini yang pertama adalah unik ya kan. Jadi kalau kalian mau dapat misalkan dapat gambar X gitu kan. Gambar X ini tuh gak bakal ada di yang lain lagi gitu. Cukup kamu doang yang punya, unik. Jadi ya gak ada yang lain lagi lah ibaratnya lah. Nah, terus kamu juga punya ownership lah. Anda juga kalau beli itu ya ada keperasa kepemilikan ya kan, lisensi. Jadi setiap gambar yang kalian ambil, kalian buat itu ada trademark atau lisensi gitu kan, dan kalian beli lah ibaratnya kayak gitu ya. Pakai Bitcoin gitu kan. Nah, dan sebenarnya walaupun tulisannya non functionable token gitu, tetap ada fungsinya yaitu sebagai collectible art gitu kan. Collectible ya pengkoleksi aja gitu. Yang mana koleksinya cukup mahal karena kita biasanya pakainya base-nya adalah Ethereum gitu. Bagi yang nggak tahu, satu Ethereum itu bukan 1 rupiah ya. Jadi zaman dahulu itu pada saat tenar-tenarnya 2022 gitu, karena si Gozali ini foto wajah gitu, karena hampir semua orang itu tiru-tiru gitu, meniru gitu. Foto wajah, terus tiba-tiba banyak yang ngaku ibunya Gozali dan segala macam gitu kan. Ya kalau ngasih harga itu kayak gak ngotak gitu tuh. Jadi dari Gozali kayaknya tuh gak sampai berapa Ethereum gitu. Nah, tapi si dia ini gitu, itu sampai ngasih harga 1.500 Ethereum gitu. Itu bukan 1.500 rupiah gitu. Itu jadinya 1.500 Ethereum tuh mahal banget itu kan. Nah, dipikir 1.500 kayak gorengan 1.500 itu kan. Nah, kayak gitu kan, mahal banget itu. Apalagi banyak yang tiru-tiru gitu kan. Tapi karena memang rezeki gak ketukar ya, karena yang udah tenar Gozali ini ya gak bakal laku yang lain gitu kan. Bahkan walaupun ada yang upload KTP juga kan, KTP, pinjol dan segala macam tuh diuploadin semua dengan harapan dapat duit gitu. Nah tadi digital art, collectible, sama yang satu lagi menurutku adalah virtual real estate gitu kan. Jadi kalian semacam investasi lah ya. Nah investasi untuk apa gitu kan? Nah jadi seperti ini yang sudah saya omongkan lagi. Jadi dalam aset kripto tuh timing yang paling penting ya. Nah mungkin ini mereka berpikir kalau di tahun-tahun yang akan mendatang, dan ini aku nggak menyarankan untuk beli ya sekali lagi. Tahun-tahun yang akan datang gitu mereka pikir NFT akan booming lagi. Dan sudah 2 tahun itu belum terbukti gitu. Sampai di tahun 2024 ini bulan Septemberan lah. Itu belum ada pergerakan yang signifikan ke atas. Yang ada gitu, itu pergerakan signifikan yang turun ke bawah, dan udah pasti harganya kalau kalian beli di tahun 2022 itu kalau dijual sekarang tuh hampir turun sekitar 50% lebih. Jadi contoh kalian kalau tahu gambar Ape Yachts Club gitu kan, yang gambar uh, ape gitu atau monkey atau kera gitu kan ibaratnya ya. Mungkin kalian koreksi aja kalau ada salah saya. Nah, itu nanti gitu. Kalian yang dulunya gitu belinya harga sekitaran 38 sampai 39 Ethereum ya kan. Kalau sekarang harganya berapa? Ntar saya searching dulu gitu kan. Satu Ethereum tuh 35.000 sampai 36 ribuan lah ya. Itu zaman dulu itu. Terus sekarang ya sekarang. Kalau zaman 2022 sekitaran ya sekitaran 25 ribuan lah.
Nah, jadi satu top yachts itu tadi itu nanti sekitar harganya kalau tahun kemarin gitu. Itu adalah sekitaran berarti 750 sampai 900 ribu. Satu jutaan per foto ya kan. Nah, kalau sekarang gitu gimana? Sekarang itu harga app yachts itu kalau kalian cek itu sekitaran 6 Ethereum ya kan. Atau 6 dikalikan 36 aja gitu. Berarti sekitar 180 210 ya kan. Berarti turun sekitar berapa tuh? Kalau 1 juta jadi 300-an. Berarti kan turun 70% kan. Dan itu hampir itu yang paling terkenal ya. Itu nomor satu di OpenSea itu. Itu nomor satu di OpenSea. Bahkan ada yang ngejual mulai dari harga 2 Ethereum atau 70 ribu. Nah, terus gimana dengan yang lain gitu? Dengan yang lain, maksudnya dengan berbagai top NFT yang lain gitu kan. Contohnya ada Doodle gitu kan. Ada Doodle, ini cukup bagus artnya menurutku dan kalau kalian punya duit dan ingin membeli karya seni cukup bagus sih menurutku. Ini bukan rekomendasi ya kan. Itu sama 5 Ethereum dan itu floor price atau harganya minimal itu 1,81 ya kan. Dan menurutku cukup bagus gitu. Nah, jadi maksudnya gimana gitu kan. NFT dan untuk sekarang tren NFT gitu kan. Itu sudah cukup turun dalam gitu kan. Mungkin kalau dari meme-meme luar gitu, itu pas pertama kali rilis 2022 itu benar-benar dibully habis-habisan ini NFT gitu kan. Dan cuman beli untuk kalangan-kalangan artis aja gitu. Nah, contohnya gitu kalian tahu mungkin ada tweet pertama kali di Twitter gitu, tweet pertama kali di Twitter dia nge-NFT ini tuh gitu dan itu harganya kayaknya sampai jutaan dolar kelihatannya. Sampai sekarang pun kayaknya kalau gratis pun aku dikasih tetap aku nggak mau gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu ya kan. Kedepannya gitu, kedepannya nggak tahu ini akan booming lagi apa enggak, tapi menurutku sesuatu hal yang sudah booming sulit untuk booming lagi gitu. Apalagi sesuatu yang perlu duit gitu untuk aset-aset digital gitu kan. Nah, untuk bagi kalian gitu kan, kalau yang merasa tadi bisa di screenshot gitu kan, ibaratnya ya kan, dari OpenSea kalian screenshot gitu kan. Technically you own it, but don't you, but tapi satu sisi kalian juga nggak memiliki itu gitu, karena tadi ya sifat uniknya. Walaupun gitu lisensinya di kalian gitu. Nah, itu aku kurang tahu juga gimana cara ngeceknya kalau itu beneran milik kalian gitu. Kalau cuman ini aku cuman punya foto ini cuy, ini punya aku gitu. Nah, kalau saya screenshot aja saya tunjukin ke yang lain juga paling juga sama kan. Dia nggak bakal tahu kalau saya beli apa enggak. Nah, mungkin itu sih kelemahan dari yang saya tahu ya. Mungkin tapi kalau komentar komen kolom komentar gimana caranya gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan di sini ingat ada dua variabel bermain di dalam NFT ini, yaitu yang pertama adalah NFT-nya itu sendiri dan kedua harga Ethereum-nya gitu kan. Dua-duanya naik ya kalian untungnya 2 kali lipat kan. Tapi kalau yang satu turun gitu, harganya NFT gak turun semakin naik tapi harganya Ethereum semakin turun. Nah, mungkin cukup sulit ya kan, keuntungannya kurang maksimal. Tapi kalau dua-duanya turun ya kalian selesai ya kan, rungkat lah. Makanya perlu digarisbawahi bahwasanya segala sesuatu di kripto ini menurutku timing is the key. Timing is the key. Nah, ketika kalian tahu ini booming gitu kan, pilihan kalian cuma ada dua, ngikut dan jual cepet gitu kan, ngikut dan jual cepet, atau gak ikut sama sekali gitu. Nah, kalau kalian ngikut dan gak apa ya, ngikut tapi gak ngapa-ngapain gitu kan, cuman ngikut diinvestasiin gitu, mungkin siapa tahu tahun depan saya bisa beli tanah, rumah mewah dan kastil beserta berbagai McLaren gitu kan. It's a stupid thing menurutku. Karena memang tren dalam masyarakat tuh cukup cepat berubah ya kan. Habis ini viral makanan ini gitu kan, besok itu udah orang udah nyicipin tuh udah gitu. Nah, baru ganti lagi yang baru kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu kita bisa argue dengan berbagai macam ya ibaratnya berbagai macam lah kondisi lah ya. Contohnya mungkin ada lagi hamster combat gitu. Hamster combat di awal-awal booming, sekarang kurang booming gitu. Manta di awal-awal booming banget gitu kan. Sekarang ya enggak begitu kan. Ketika booming, harganya melesat tinggi ya kan. Ketika udah enggak booming, harganya turun drastis sampai ke 86%-an. Itu dari all time high. Jadi dari all time jadi harga tertinggi sampai ke yang kemarin harga terendah itu turunnya sekitar 86%. Dan apakah dia akan naik lagi ke all time high? Nah, jawabannya cukup sulit ya kan. Apalagi kalau kita menilai gitu.
dari app Yacht ini kita khususkan NFT itu ya. Ingat tadi harganya sekitar 38,8 yang kita bulatkan 40 aja biar enggak terlalu sulit ya kan. Dan di sini harganya itu mulai dari 2 ETH. Jadi 20 kali ya kan, 20.000% ya. 20.000% ya kan. Harus naik sebanyak itu gitu. Untuk mencapai likuiditas atau harga yang kalian inginkan gitu. Nah, dan mengingat gitu trennya semakin turun gitu. Mungkin kalian juga sudah pada lupa gitu atau apa itu NFT gitu kan. Dan apresiasi terhadap karya seni juga kurang lah di Indonesia sendiri ya menurutku ya. Kurang banyak lah ibaratnya, kurang banyak kalau dibandingkan dengan negara Eropa yang lain ya menurutku kayak gitu. Mungkin kalian bisa kritisi di kolom komentar, saya sangat terbuka gitu kan. Jenjang apalagi kalau saya kurang tahu kalian benerin, nah itu lebih bagus juga supaya kita bisa tambah-tambah ilmu. Nah, semakin turun dan bahkan dia pernah menyentuh di harga 1,44 Ethereum itu. Very very well itu, very very well. Nah, jadi memang timing is the key. Strateginya cuma dua ya kan, gold trust. Ini gold trust ya. Nonton doang gitu. And let him die without you die itu gitu kan. Yang kedua adalah curi-curi momen gitu. Masuk juga keluar cepat gitu kan. Masuk dan keluar cepat gitu. Masuk dan keluar cepat. Yang ketiga adalah gitu kan. You die together with them gitu. Maksudnya kayak ikutlah gitu kan. Ikutlah gitu. Pas booming ikut gitu. Nah, makanya selalu saya ingatkan gitu kan. Mending resiko diukur dulu gitu kan. Resiko diukur dulu gimana ke depannya kita berpikir kalau bahwasanya ini trennya berapa lama gitu kan. Dan sampai berapa kali meningkatnya dari harga semula gitu kan. Dibanding kalian nanti belinya udah di pucuk gitu kan. Itu nanti kalian nggak bisa keluar. Bayangin kalau tadi kalian beli di harga 38,8 gitu kan. Ethereum gitu kan. Atau 38,80 ribu nih. Nah kayak gitulah ya. Itu sekarang harganya sampai 2 bla 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 1, bla 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 gitu kan. Kalau kalian nggak cut loss itu. Nah, ya bedanya gini ya. Jadi kalau modelan NFT ini kalian jual gitu kan, itu harus ada yang beli ya kan. Nah jadi harus ada yang beli, harus ada yang melanjutkan kerugian kalian lah ibaratnya ya kan. Jadi kalian habis beli, kalian mau jual gitu kan, nah, harus ada orang yang beli juga gitu. Nah tapi siapa yang mau gitu kan. Bahkan kalau saya dikasih gratis pun, ya masih pikir-pikir lagi gitu kan, buat apa gitu. Nah karena nggak ada use case-nya lagi gitu kan. Ingat timing is the key. Fokus pada risiko terlebih dahulu ketimbang fokus pada keuntungan yang kalian dapat gitu kan. Karena keuntungan yang kalian dapat tuh belum pasti. Yang pasti itu kalau kalian gak hati-hati adalah kerugian gitu. Dan perlu digarisbawahi, mimpi yang besar juga perlu duit yang besar gitu kan. Maksudnya ya jangan berinvestasi di suatu hal yang gak kalian tahu gimana cara kerjanya, gak kalian tahu gimana kedepannya gimana industrinya. Walaupun dia menawarkan keuntungan yang besar gitu. Ingat, sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan memang mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Dan mungkin itu, makasih.